warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai bab anggaran variabel. Oke, next. Tak kenal maka tak sayang, anggota kelompok dari kelompok 2 ini, yang pertama ada saya sendiri dengan nama Nurjana Dewi Puspita dengan NIM 136. Lalu ada Rania Amara Aziza dengan NIM 228. Yang ketiga ada Lutfi Asti Ramadhani dengan NIM 257. Yang keempat ada Sylvia Ayunda Kartikasari dengan NIM 272. Dan yang kelima ada Octavia Nurul Aini dengan NIM 329. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya ini kita akan membahas mengenai variabilitas atau pola perilaku biaya. Nah, pemahaman tentang perilaku biaya ini sangatlah penting ya rekan-rekan sebagai dasar untuk mengambil keputusan ekonomi, baik keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Perilaku biaya atau cost behavior ini merupakan studi tentang hubungan biaya dengan volume kegiatan. Volume kegiatan dapat berupa produksi barang pada perusahaan manufaktur, jumlah jam terbang pada perusahaan penerbangan, dan lain-lainnya. Dapat ditinjau dari hubungan biaya dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Biaya dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Next. Biaya dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Yang pertama ada biaya tetap, yaitu biaya yang cenderung tidak berubah jumlahnya tetap secara total dalam jangka pendek, meskipun volume kegiatan mengalami perubahan. Yang kedua ada biaya variabel, yang merupakan biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Lalu yang ketiga ada biaya variabel, merupakan biaya yang berubah-ubah namun perubahannya tidak sebanding atau proporsional dengan perubahan volume kegiatan output perusahaan. Nah, konsep perilaku biaya ini merupakan prinsip dasar dalam anggaran variabel rekan-rekan. Konsep ini dapat diartikan bahwa semua biaya terjadi karena waktu, kegiatan atau output produksi, atau juga bisa antara kombinasi kedua tersebut, yaitu antara waktu dan kegiatan, yang biasanya dikenal sebagai konsep variabilitas biaya. Nah, dilihat dari segi waktu dapat dipahami bahwa dalam jangka panjang, biaya yang bersifat tetap ini bisa berubah menjadi variabel. Sedangkan dari segi tingkat kegiatan dapat dimengerti bahwa tingkat biaya total akan berubah apabila tingkat aktivitas berubah. Oke, next. Oke, slide selanjutnya yaitu mengenai fungsi biaya. Next. Fungsi biaya ini merupakan suatu hubungan antara biaya sebagai variabel dependent dan ukuran efektivitas atau volume sebagai variabel independent. Untuk menggambarkan hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan ini, fungsi bisa dinyatakan dalam bentuk rumus sebagai berikut, yaitu TC sama dengan TFC ditambah TVC. Maksudnya apa sih? TC ini merupakan biaya total, TFC ini merupakan biaya tetap total, dan TVC ini merupakan biaya variabel total. Nah, biaya sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Biaya variabel total ini dapat didapatkan dari biaya variabel per unit dikalikan dengan volume kegiatan. Oke, slide selanjutnya mengenai sifat dan ciri biaya. Nah, untuk melakukan pemisahan antara unsur biaya tetap dan variabel dalam biaya-biaya yang bersifat semi-variabel, perlu dipelajari secara mendalam sifat dan ciri-ciri dari masing-masing biaya. Nah, pada sifat dan ciri biaya ini terdapat 3 biaya, yaitu yang seperti yang pertama ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi-variabel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat dan ciri biaya dari biaya tetap. Oke, next. Nah, di sini ada 5 nih rekan-rekan. Yang pertama ada control liability. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah secara umum biaya tetap ini dapat dikontrol oleh manajemen perusahaan. Artinya secara umum manajemen perusahaan ini dapat mengendalikan sebagian besar biaya tetap. Oke, yang kedua ada hubungan dengan tingkat kegiatan perusahaan. Maksudnya adalah biaya tetap ini timbul akibat adanya kapasitas tertentu dalam perusahaan. Nah, selama suatu perusahaan memiliki kapasitas tersebut, maka perusahaan tidak dapat menghindari adanya unsur biaya tetap. Lalu yang ketiga ini ada relevant range. Relevant range ini menjadi batas sampai sejauh mana biaya-biaya tersebut benar-benar bersifat tetap.
Pada umumnya, biaya-biaya tersebut akan bersifat tetap pada suatu relevant range tertentu dan akan berubah di luar range tersebut. Nah, lalu yang keempat ada dasar pengukuran. Maksudnya adalah biaya tetap ini pada umumnya diperhitungkan berdasarkan suatu satuan waktu, misalnya dalam bulan ataupun tahun. Oke, yang kelima ini adalah konstan dalam total dan berubah dalam rata-rata. Maksudnya apa sih? Biaya ini secara total tidak berubah untuk suatu periode waktu tertentu, namun biaya ini bersifat variabel, yakni cenderung menurun seiring meningkatnya jumlah kegiatan output atau meningkat seiring penurunan jumlah kegiatan. Seperti itu rekan-rekan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya variabel. Biaya yang tergolong dalam kategori biaya variabel ini berubah-ubah secara total sebanding dan searah dengan perubahan tingkat kegiatan perusahaan. Biaya ini memiliki beberapa sifat atau ciri, antara lain yang pertama ada controllability. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa biaya-biaya variabel tergantung pada kebijaksanaan manajemen dalam jangka pendek. Sebagai contoh, kebijaksanaan tentang jenis dan jumlah bahan mentah langsung yang akan digunakan dalam proses produksi tahun depan. Yang kedua, hubungan dengan tingkat kegiatan perusahaan. Oleh karena biaya ini tergolong biaya yang berhubungan langsung dengan tingkat kegiatan perusahaan, maka hubungannya dengan tingkat kegiatan dapat digambarkan sebagai suatu garis lurus. Kemudian yang berikutnya ada dasar pengukuran. Oleh karena besarnya biaya variabel, semua biaya variabel yang diperkirakan harus dihubungkan dengan suatu relevan range tertentu. Di luar range tersebut, pola perubahan biaya kemungkinan berubah dari perkiraan sebelumnya. Yang keempat, ada dasar pengukuran. Oleh karena besarnya biaya variabel berhubungan langsung dengan tingkat kegiatan maupun output, maka pengukuran biaya ini didasarkan pada salah satu dari keduanya. Apabila perusahaan menghasilkan lebih dari satu jenis produk, maka anggaran biaya variabel ini disusun untuk jenis produk yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir, berubah dalam total dan konstan dalam rata-rata. Apabila dihubungkan dengan total output, maka biaya ini secara total berubah. Namun, jika dilihat per satuan output, biaya ini bersifat konstan. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang biaya semi variabel. Sesuai dengan namanya, biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini berubah-ubah juga. Tetapi perubahan tersebut tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan atau output perusahaan. Hal ini dapat diartikan bahwa semi variabel mengandung unsur-unsur biaya bersifat tetap maupun bersifat variabel. Dalam membuat anggaran biaya variabel, unsur biaya variabel pada umumnya digambarkan berbentuk garis lurus. Yang selanjutnya ada pemilihan satuan dasar kegiatan dan relevan range. Pemilihan satuan dasar kegiatan untuk memperkirakan biaya variabel sebaiknya berhubungan dengan tingkat kegiatan atau output perusahaan. Sebagai contoh, biaya listrik. Output pada bagian pembangkit tenaga listrik yang berwujud daya listrik ini yang digunakan adalah kilowatt horse. Oleh karenanya, perhitungan biaya variabel harus didasarkan dengan satuan tersebut. Pada bagian produksi, penggunaan tingkat output sebagai satuan dasar kerap mengalami kesulitan, terutama jika output yang dihasilkan bermacam-macam. Sebelum menetapkan satuan dasar kegiatan yang akan digunakan pada satuan bagian, sebaiknya dipertimbangkan beberapa faktor. Antara lain, yang pertama ada satuan dasar kegiatan yang dipilih harus benar-benar mencerminkan ukuran kegiatan secara keseluruhan bagian yang bersangkutan. Yang kedua, satuan dasar kegiatan yang dipilih harus mampu mengukur perubahan-perubahan tingkat output yang dapat mengakibatkan perubahan-perubahan tingkat biaya. Yang ketiga, satuan dasar kegiatan yang dipilih sedapat mungkin hanya dipengaruhi oleh tingkat output sebagai faktor variabel. Yang keempat, satuan dasar kegiatan yang dipilih harus mudah dipahami, mudah dihitung, dan dapat diaplikasikan dengan mudah dalam proses penganggaran. Yang kelima, satuan dasar kegiatan yang dipilih tidak mendatangkan biaya tambahan dalam perhitungan dan penggunaannya.
Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penentuan perilaku biaya. Biaya-biaya yang bersifat semi-variabel memiliki unsur campuran antara biaya yang bersifat fix atau biaya tetap dan variabel. Metode atau teknik yang dapat digunakan untuk memisahkan unsur variabel dan tetap mencakup antara lain. Yang pertama yaitu metode diagram pencar, yang kedua metode titik tertinggi dan titik terendah, dan yang terakhir yaitu metode analisis regresi linear. Nah, dari ketiga teknik ini mendasar pada pengumpulan data historis yang menunjukkan besar biaya campuran di masa lalu pada berbagai tingkat kegiatan. Yang selanjutnya kita akan membahas metode diagram pencar atau scattered diagram terlebih dahulu. Dalam metode ini, untuk melakukan pemisahan biaya semi variabel, yang pertama kali perlu dilakukan yaitu mengumpulkan data dari sejumlah biaya-biaya di masa lalu pada berbagai tingkat kegiatan. Nah, data tersebut kemudian digambarkan dalam grafik dua sumbu, yaitu sumbu vertikal atau sumbu Y untuk menggambarkan biaya, dan sumbu horizontal atau sumbu X untuk menggambarkan tingkat kegiatan. Nah, nanti hasilnya akan menggambarkan titik-titik yang disebut dengan diagram pencar. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah membuat garis lurus sedekat mungkin dengan garis tersebut untuk menentukan besarnya komponen biaya tetap yang dilakukan dengan cara memperpanjang garis lurus sampai dengan memotong sumbu vertikal. Perpotongan atau persentuhan di sumbu vertikal inilah yang menunjukkan besarnya biaya tetap total atau total fixed cost atau yang biasa disingkat dengan TFC. Nah, setelah biaya tetap total dapat ditentukan, maka biaya variabel total kemudian dihitung dengan cara mengurangi biaya total dengan biaya tetap total. Nah, biaya variabel ini dapat dihitung dengan membagi biaya variabel total dengan tingkat kegiatan dari biaya total yang telah dipilih. Sebagai ilustrasi, berikut ini data biaya pemeliharaan mesin per bulan tahun 2A11 sebagai berikut. Nah, seperti ini ilustrasi yang dapat kita sajikan. Di sini pada slide ini telah tertera atau telah tersaji biaya pemeliharaan mesin dalam bentuk tabel yang berisi periode dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember serta total jam mesin setiap bulannya atau yang bisa kita gambarkan di sumbu X dan biaya per bulan atau yang bisa kita gambarkan pada sumbu Y sehingga membentuk diagram pencar seperti yang telah tersaji di sebelah kanan tabel biaya pemeliharaan mesin. Bisa teman-teman saksikan atau bisa teman-teman amati, diagram pencar ini didapat dari titik-titik yang berpotongan di antara jam mesin dan total biaya, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, berikut ini merupakan pembahasan dari perhitungannya. Dalam diagram pencar, nampak bahwa biaya tetap total berada pada titik Rp220.000. Hal ini dapat ditandai dengan adanya perpotongan atau persentuhan yang terjadi pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Nah, untuk menentukan perhitungan biaya variabel total sendiri dapat dilihat dari biaya total senilai Rp700.000. Biaya ini didapat dari biaya pemeliharaan mesin tertinggi selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember yang telah kita sajikan dalam tabel sebelumnya. Kemudian, biaya total tersebut dikurangi dengan biaya tetap total yaitu senilai Rp220.000 sehingga menghasilkan biaya variabel total yaitu senilai Rp480.000. Selanjutnya, untuk menentukan biaya variabel per unit yaitu dengan membagi biaya variabel total dengan volume kegiatan, yang dimana biaya variabel totalnya senilai Rp480.000 dan volume kegiatannya yaitu sebanyak 600 unit, sehingga didapat biaya variabel per unit yaitu Rp800 per unit. Nah, dengan demikian diperoleh fungsi biaya pemeliharaan yaitu Y sama dengan Rp220.000 ditambah 800X. Setelah fungsi biaya pemeliharaan tersebut diketahui, maka besarnya biaya pemeliharaan dalam bulan tertentu dapat diperkirakan. Nah, sebagai contoh, pada tingkat kegiatan 200 jam mesin, besar biaya pemeliharaannya adalah sebagai berikut. Y sama dengan 220.000 ditambah 800X. Karena pada contoh ini kita menggunakan 200 jam mesin atau memperkirakan sebanyak 200 jam mesin, maka
Rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan 220.000 ditambah 800 dikali 200, sehingga didapat hasil Rp380.000. Nah, yang selanjutnya perlu diingat bahwa di dalam setiap keputusan pasti ada kelebihan dan ada kelemahan yang menyertainya. Nah, hal tersebut juga terjadi pada pemilihan metode diagram pencar. Kelebihan yang dimiliki metode diagram pencar ini adalah mudah, cepat, dan taksiran fungsi biayanya cukup teliti karena seluruh hubungan yang ada antara biaya dari kegiatan tersebut dipertimbangkan. Namun, ada juga kelemahan di sisi lain, yaitu metode ini bergantung pada judgement analisis kegiatan. Jadi, analisis harus memilih secara visual ketepatan garis yang terbaik, sehingga setiap orang dapat membuat garis lurus yang berbeda-beda melalui diagram pencar yang sama. Oleh karena itu, metode ini adalah subjek kesalahan yang berarti. Sekian dari saya, terima kasih. Yang selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai metode titik tertinggi dan metode titik terendah. Jadi, metode titik tertinggi dan titik terendah merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan perilaku biaya dengan cara menganalisis biaya yang terjadi di masa lalu pada volume kegiatan tertinggi dan volume kegiatan terendah. Jadi, menurut metode ini, biaya semi variabel dipisahkan dengan cara mencari selisih antara biaya total pada kegiatan tertinggi dan juga biaya total pada kegiatan terendah. Nah, untuk mempermudah pemahaman rekan-rekan, di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Seperti yang bisa rekan-rekan lihat di layar, ini merupakan tabel yang berisi keterangan jam mesin dan juga biaya pemeliharaan. Nah, di situ terdapat rincian berupa keterangan tertinggi, terendah, dan juga selisihnya. Nah, untuk mencari variabel cost per unit, caranya adalah kita membandingkan antara selisih biaya pemeliharaan dengan selisih dari jam mesin, yaitu sebesar 6.750.000 kita bagi dengan 450 jam. Jadi ketemu hasil sebesar 15.000 per jam. Nah, selanjutnya kita masuk ke hitung-hitungan. Yang pertama, biaya total pada titik tertinggi yaitu 11 juta dikurangi biaya variabel pada titik tertinggi yaitu 7.500.000. Jadi biaya tetap dalam 1 bulan yaitu sebesar 3.500.000, yaitu merupakan selisih antara 11 juta dikurangi dengan 7.500.000. Atau kita juga bisa melakukan perhitungan dengan cara memakai biaya total pada titik terendah, yaitu kita masukkan nominalnya sebesar 4.250.000 itu dikurangi biaya variabel pada titik tertinggi yaitu 15.000 dikalikan 50 jam, yakni hasilnya adalah 750.000. Jadi biaya tetap dalam 1 bulan adalah sebesar 3.500.000. Dengan perhitungan tersebut, fungsi biaya pemeliharaan adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 3.500 ditambah 15.000 X. Nah, fungsi ini dapat digunakan untuk menaksir biaya semi variabel total pada volume kegiatan tertentu. Jika diharapkan biaya pemeliharaan dalam bulan tertentu adalah 200 jam, maka taksiran biaya totalnya adalah sama dengan 3.500 ditambah dengan 15.000 dikali 200. Nah, didapat hasil sebesar 6.500.000. Jadi bisa dikatakan bahwa metode ini memberikan informasi yang berguna untuk menaksir biaya. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi linier. Metode analisis regresi linier merupakan suatu metode yang digunakan untuk memisahkan biaya semi variabel dengan menggunakan model matematis yang biasa diterapkan di bidang statistika. Rumus dari metode ini adalah Y sama dengan A plus BX. Y dan X merupakan variabel-variabel yang telah diketahui dari hasil pengamatan di masa lalu. A menunjukkan biaya tetap total dan B menunjukkan biaya variabel per unit. Nah, variabel B dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat. Dan untuk variabel A dapat dihitung dengan cara sigma Y dikurangi B dikali sigma X per N. Nah, kelebihan metode ini dibandingkan dengan dua metode sebelumnya adalah karena metode ini dapat dikatakan lebih teliti dalam segi matematis untuk menentukan regresi atau garis lurus.
Nah, mengapa demikian? Karena metode ini dapat meminimumkan jumlah kuadrat selisih-selisih antara garis itu dengan berbagai titik data. Demikian materi dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Oktavia Nurul Aini, NIM 329. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode titik tertinggi dan metode titik terendah. Jadi, metode titik tertinggi dan titik terendah merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan perilaku biaya dengan cara menganalisis biaya yang terjadi di masa lalu pada volume kegiatan tertinggi dan volume kegiatan terendah. Jadi, menurut metode ini, biaya semi variabel dipisahkan dengan cara mencari selisih antara biaya total pada kegiatan tertinggi dan juga biaya total pada kegiatan terendah. Nah, untuk mempermudah pemahaman rekan-rekan, di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Seperti yang bisa rekan-rekan lihat di layar, ini merupakan tabel yang berisi keterangan jam mesin dan juga biaya pemeliharaan. Nah, di situ terdapat rincian berupa keterangan tertinggi, terendah, dan juga selisihnya. Nah, untuk mencari variabel cost per unit, caranya adalah kita membandingkan antara selisih biaya pemeliharaan dengan selisih dari jam mesin, yaitu sebesar 6.750.000 kita bagi dengan 450 jam. Jadi ketemu hasil sebesar 15.000 per jam. Nah, selanjutnya kita masuk ke hitung-hitungan. Yang pertama, biaya total pada titik tertinggi yaitu 11 juta dikurangi biaya variabel pada titik tertinggi yaitu 7.500.000. Jadi biaya tetap dalam 1 bulan yaitu sebesar 3.500.000, yaitu merupakan selisih antara 11 juta dikurangi dengan 7.500.000. Atau kita juga bisa melakukan perhitungan dengan cara memakai biaya total pada titik terendah, yaitu kita masukkan nominalnya sebesar 4.250.000 itu dikurangi biaya variabel pada titik tertinggi yaitu 15.000 dikalikan 50 jam, yakni hasilnya adalah 750.000. Jadi biaya tetap dalam 1 bulan adalah sebesar 3.500.000. Dengan perhitungan tersebut, fungsi biaya pemeliharaan adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 3.500.000 ditambah 15.000X. Nah, fungsi ini dapat digunakan untuk menaksir biaya semi variabel total pada volume kegiatan tertentu. Jika diharapkan biaya pemeliharaan dalam bulan tertentu adalah 200 jam, maka taksiran biaya totalnya adalah sama dengan 3.500.000 ditambah dengan 15.000 dikali 200. Nah, didapat hasil sebesar 6.500.000. Jadi bisa dikatakan bahwa metode ini memberikan informasi yang berguna untuk menaksir biaya. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi linier. Metode analisis regresi linier merupakan suatu metode yang digunakan untuk memisahkan biaya semi variabel dengan menggunakan model matematis yang biasa diterapkan di bidang statistika. Rumus dari metode ini adalah Y sama dengan A plus BX. Y dan X merupakan variabel-variabel yang telah diketahui dari hasil pengamatan di masa lalu. A menunjukkan biaya tetap total dan B menunjukkan biaya variabel per unit. Nah, variabel B dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat. Dan untuk variabel A dapat dihitung dengan cara sigma Y dikurangi B dikali sigma X per N. Nah, kelebihan metode ini dibandingkan dengan dua metode sebelumnya adalah karena metode ini dapat dikatakan lebih teliti dalam segi matematis untuk menentukan regresi atau garis lurus. Nah, mengapa demikian? Karena metode ini dapat meminimumkan jumlah kuadrat selisih-selisih antara garis itu dengan berbagai titik data. Demikian materi dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Oktavia Nurul Aini, NIM 329. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode titik tertinggi dan metode titik terendah.
Jadi, metode titik tertinggi dan titik terendah merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan perilaku biaya dengan cara menganalisis biaya yang terjadi di masa lalu pada volume kegiatan tertinggi dan volume kegiatan terendah. Jadi, menurut metode ini, biaya semi variabel dipisahkan dengan cara mencari selisih antara biaya total pada kegiatan tertinggi dan juga biaya total pada kegiatan terendah. Nah, untuk mempermudah pemahaman rekan-rekan, di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Seperti yang bisa rekan-rekan lihat di layar, ini merupakan tabel yang berisi keterangan jam mesin dan juga biaya pemeliharaan. Nah, di situ terdapat rincian berupa keterangan tertinggi, terendah, dan juga selisihnya. Nah, untuk mencari variabel cost per unit, caranya adalah kita membandingkan antara selisih biaya pemeliharaan dengan selisih dari jam mesin, yaitu sebesar 6.750.000 kita bagi dengan 450 jam. Jadi ketemu hasil sebesar 15.000 per jam. Nah, selanjutnya kita masuk ke hitung-hitungan. Yang pertama, biaya total pada titik tertinggi yaitu 11 juta dikurangi biaya variabel pada titik tertinggi yaitu 7.500.000. Jadi biaya tetap dalam 1 bulan yaitu sebesar 3.500.000, yaitu merupakan selisih antara 11 juta dikurangi dengan 7.500.000. Atau kita juga bisa melakukan perhitungan dengan cara memakai biaya total pada titik terendah, yaitu kita masukkan nominalnya sebesar 4.250.000 itu dikurangi biaya variabel pada titik tertinggi yaitu 15.000 dikalikan 50 jam, yakni hasilnya adalah 750.000. Jadi biaya tetap dalam 1 bulan adalah sebesar 3.500.000. Dengan perhitungan tersebut, fungsi biaya pemeliharaan adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 3.500 ditambah 15.000 X. Nah, fungsi ini dapat digunakan untuk menaksir biaya semi variabel total pada volume kegiatan tertentu. Jika diharapkan biaya pemeliharaan dalam bulan tertentu adalah 200 jam, maka taksiran biaya totalnya adalah sama dengan 3.500 ditambah dengan 15.000 dikali 200. Nah, didapat hasil sebesar 6.500.000. Jadi bisa dikatakan bahwa metode ini memberikan informasi yang berguna untuk menaksir biaya. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi linier. Metode analisis regresi linier merupakan suatu metode yang digunakan untuk memisahkan biaya semi variabel dengan menggunakan model matematis yang biasa diterapkan di bidang statistika. Rumus dari metode ini adalah Y sama dengan A plus BX. Y dan X merupakan variabel-variabel yang telah diketahui dari hasil pengamatan di masa lalu. A menunjukkan biaya tetap total dan B menunjukkan biaya variabel per unit. Nah, variabel B dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat. Dan untuk variabel A dapat dihitung dengan cara sigma Y dikurangi B dikali sigma X per N. Nah, kelebihan metode ini dibandingkan dengan dua metode sebelumnya adalah karena metode ini dapat dikatakan lebih teliti dalam segi matematis untuk menentukan regresi atau garis lurus. Nah, mengapa demikian? Karena metode ini dapat meminimumkan jumlah kuadrat selisih-selisih antara garis itu dengan berbagai titik data. Demikian materi dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Anggaran variabel. Anggaran variabel adalah anggaran yang merencanakan secara terinci mengenai tingkat perubahan biaya, terutama biaya tidak langsung, yang sehubungan dengan perubahan aktivitas perusahaan dari waktu ke waktu sama periode yang akan datang. Selanjutnya yaitu ada manfaat penyusunan anggaran variabel. Manfaat penyusunan anggaran variabel yaitu untuk memudahkan penyusunan anggaran biaya-biaya yang terjadi di semua bagian yang ada pada perusahaan, untuk memudahkan manajer mengetahui tingkat biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan pada suatu tingkat kegiatan tertentu, kemudian sebagai alat yang dapat dipakai dalam persiapan penyusunan performance report. Selanjutnya ada syarat penerapan anggaran variabel. Nah, karena anggaran variabel dapat disusun pada semua bagian perusahaan, maka harus ada syarat dalam penerapannya. Yang pertama yaitu kegiatan bagian yang bersangkutan itu bersifat pengulangan atau repetitif. Kemudian terdapat bermacam-macam biaya yang bersifat heterogen. Dan yang terakhir, tingkat kegiatan maupun output dapat diukur secara realistis dengan menggunakan satuan-satuan tertentu. Selanjutnya yaitu ada
bentuk-bentuk anggaran variabel. Nah, anggaran variabel dapat disajikan dalam tiga bentuk. Yang pertama dalam bentuk formula, yaitu dengan formula Y sama dengan A plus BX, di mana bentuk formula itu menyajikan hubungan matematis antara jumlah biaya dengan kapasitas yang digunakan. Kemudian ada bentuk tabel. Bentuk tabel itu menyajikan tipe tertentu dari relevant range. Kemudian untuk yang bentuk grafik itu menyajikan secara jelas antara output dan range jadi pada berbagai tingkat output. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, bisa dilihat di layar, ini adalah contoh soal dari penyusunan anggaran variabel. Contohnya yaitu PC pesanan saya, bisa dilihat yang ada di layar. Nah, kita langsung saja. Nah, dari data tadi itu diminta untuk menyusun beberapa hal. Bisa kita lihat juga yang ada di layar. Nah, kemudian kita langsung saja ke contoh penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya pertama kita menggunakan bentuk matematis seperti sebelumnya, yaitu dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Sesuai dari jenis biayanya, bahan baku dengan rumus PC per unit, yaitu bahan mentah dibutuhkan 2 kilo dengan harga 500 per kilonya jadi 1000. Kemudian untuk TKL itu membutuhkan 4 jam kerja langsung dengan biaya 160 jam kerja langsungnya jadi 600. Kemudian untuk BOP dengan rumus yang sama, VC per unit, itu dengan harga Rp150 dengan FC-nya 3 tahun 3 juta rupiah. Nah, kemudian untuk pemasaran karena meningkat 20% jadi dikalikan 120% dikali dengan 25 juta rupiah jadi 30 juta. Nah, untuk administrasi umum 3 tahun 25 juta, operasi juga sama 3 tahun 25 juta. Total biaya diketahui Rp950 dan FC sama 3 juta rupiah. Nah, dari perhitungan yang ada di atas kita masukkan ke dalam persamaan matematis yang ada di bawah. Seperti yang bisa dilihat di layar, kita masukkan itu sebelah kiri itu VC per unit, nah sebelah kanan itu sebelah kiri itu FC-nya, sebelah kanan itu FC-nya. Contohnya yang pada persamaan Y1, FC-nya itu 0, jadi VC per unit diketahui plus 1000X. Nah, kita masuk ke selanjutnya, yaitu perhitungan BOP. Nah, sebagai contohnya kita menghitung biaya bahan penolong. Nah, dengan kapasitas tertinggi 80.000 unit yaitu membutuhkan biaya 4 juta rupiah. Kemudian untuk kapasitas terendah yaitu 60.000 unit membutuhkan biaya 3 juta rupiah. Nah, kemudian kita hitung selisih dari keduanya, yaitu selisih kapasitasnya 20.000 unit, kemudian selisih kapasitas biayanya 1 juta rupiah. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu VC per unit atau 1 juta dibagi dengan 20.000 unit sama dengan 50 per unitnya. Nah, kemudian kita mencari VC per bulannya. Dan kapasitas tertinggi kita masukkan, kapasitas tertinggi itu biayanya kan 4 juta rupiah. Nah, kita masukkan di dalam rumus, yaitu VC sama dengan VC per unit dikali jumlah unit. Nah, VC per unitnya kan 50 unit dikali 80.000 unit sama dengan 4 juta rupiah hasilnya. Nah, kemudian untuk kapasitas terendah sama seperti sebelumnya, yaitu 50 rupiah per unit dikali 60.000 unit sama dengan 3 juta rupiah. Nah, kita FC-nya 0. Terus kemudian kita masukkan ke persamaannya, ya persamaannya itu 0 plus 50x. Nah, ini juga berlaku untuk di bawahnya, yaitu berlaku untuk biaya listrik, kemudian biaya depresiasi, biaya gaji, perhitungannya sama dengan biaya bahan penolong. Atau biaya asuransi juga sama, itu perhitungannya sama dengan biaya bahan penolong. Nah, kan tadi kan sudah kita hitung, bahkan sebenarnya sudah kita buat persamaannya. Nah, kita tinggal menyusun kembali di bawah, seperti yang ada di bawah contoh biaya asuransi itu kan di bawahnya ada persamaan matematis yang dibentuk untuk anggaran variabel. Kita masuk ke dalam anggaran variabel BOP tersebut. Nah, kemudian kita hitung total BOP Y-nya, yaitu 13 juta didapat dari total dari semuanya itu 13 juta. Nah, kemudian kita tambahkan 150x. Nah, selanjutnya bisa dilihat di layar ada bentuk formula. Nah, bentuk formula ini caranya sama seperti yang sebelumnya, cuma kita sajikan dalam bentuk tabel. Jadi apa yang sudah kita hitung sebelumnya tinggal kita masukkan di dalam tabelnya. Karena selanjutnya bisa kita lihat juga di layar ada bentuk tabel. Nah, dipertanyakannya kan disuruh menyajikan bentuk tabel untuk range 65.000 dan range 70.000. Nah, seperti sebelumnya kita harus menghitung terlebih dahulu biaya-biayanya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Nah, selanjutnya bisa kita lihat yaitu harga pokok per unit. Nah, harga pokok per unit itu cara menghitungnya kita tambahkan dulu semua biaya bahan mentah, tenaga kerja langsungnya dan BOP sehingga ketemu HPP total. Nah, kemudian dari HPP total itu nanti akan dibagi dengan rencana produksi sehingga diketahui HPP per unitnya. Jadi untuk range 65.000 HPP per unitnya itu 1.950. Nah, kemudian kita masukkan untuk menyajikan dari laporan laba rugi untuk yang range harga 65.000. Nah, kita hitung untuk penjualan harga per unitnya kan 3.500 per unit. Jadi kita masuk dalam penjualan yaitu harga per unit dikalikan jumlah unit yang akan diproduksi. Kita tambah semua penjualan, HPP, laba kotor, pemasaran, administrasi umum, operasi. Kemudian nanti akan ketemu dari jumlah total biaya operasi dan ketemu juga laba bersihnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.